silakan untuk ketua pimpin doa. Siap, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelum kita mulai ke pelajaran, saya absen dulu. Oke, yang tidak masuk siapa ini? Siap. Siap. Oke, berarti masuk semua ya? Siap. Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin akan ada yang saya tanyakan terlebih dahulu. Silakan kalian perhatikan di sini. Ini sebagai mungkin sebagai motivasi lah. Pertanyaan. Nah, kira-kira ya kalau dikerjakan di mesin untuk membuat benda kerja seperti ini, kira-kira lebih cepat dan lebih teliti di mesin bubut konvensional atau di mesin CNC? CNC. Kenapa? Karena ini cepat dan akurat. Ya, kalau di mesin bubut konvensional mungkin ini beberapa jam gitu untuk membuat benda kerja seperti ini. Tapi kalau di sini ya, yang bergerak di bidang pemesinan itu ya sekarang sudah canggih karena level 4 ya, dan PKR itu kebanyakan sudah menggunakan CNC. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan kali ini ya, kita akan belajar tentang ini kompetensi dasar yang ketiga. Namun sebelum kita belajar, minggu kemarin kita sudah belajar tentang KD 3.2, yaitu apa, memilih parameter pemotoran mesin bubut CNC. Kesempatan kali ini ya kita akan mempelajari menerapkan teknik pemrograman mesin CNC. Nah, itu yang KD ketiga, kemudian KD yang keempat atau praktek ya. Kalau yang ketiga itu teori atau pengetahuannya, yang keempat itu sebagai praktek ya atau keterampilan melaksanakan pemrograman. Jadi kita belajar di sini dulu untuk pertemuan kali ini ya, di KD yang ketiga teorinya. Nanti untuk pertemuan berikutnya itu di praktek ya, keterampilan. Nah, ini indikator-indikatornya ya. Kemudian nah, untuk tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajarannya nanti setelah kita mengadakan diskusi serta menggali informasi, diharapkan kalian sebagai peserta didik itu dapat membuat apa nih, sistem koordinat dan bagian-bagian program mesin bubut CNC. Jadi kedua, peserta didik atau kalian itu dapat merancang pembuatan program. Tiga ini sama ya, dari menggali informasi atau diskusi, kalian juga dapat membuat program. Nah, kalau tadi itu kan yang apa namanya, kata tulisnya, kalau membuat program itu kita sudah praktek membuat program. Ya, ini untuk tujuan yang keterampilan sebenarnya. Kemudian yang keempat juga ini keterampilan. Nah, selain sudah bisa mempraktekkan membuat program, nanti ini kalian juga bisa membuat benda kerjanya. Jadi program yang kita buat, kalau udah diperiksa juga benar, baru dipraktekkan buat benda asli job. Nah, nanti untuk job, nanti kita buat benda sederhana saja ya. Masuk ke materi akan saya presentasikan atau perlihatkan video. Silakan kalian amati ya. Ada masalah apa di sini ya, dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Nah, ini ada masalah nih. Oke ya. Mungkin ada yang ditanya, penyebabnya apa? Kenapa bisa goyang-goyang begitu, Pak? Tentang CNC ya. Nah, CNC kan tadi kan udah bilang
saya bilang bahwa CNC itu kan harus menggunakan bahasa kode dan penulisannya, tata tulisnya itu kan ada format atau prosedurnya, maka penulisannya itu harus kita ikuti. Nah ini kemungkinan, ini kan sebenarnya ini crash atau nabrak ya, ini namanya nabrak. Ini akibatnya ini ya mungkin karena bisa salah penulisan kode, ya penerapan kodenya, ya harusnya misalkan G01 misal G02 bisa. Akhirnya kan mungkin kurang tebal untuk pembahasan pertama. Bisa mungkin salah penulisan, salah ketik, harusnya positif, negatif. Untuk materinya kita sesuaikan, ya sesuaikan dengan mesin yang kita punya. Kita bagi kelompok dulu. Nah ini nomor absen 1, ya nomor absen 1. Ini Fadli Faisal Iqbal Suwardo itu kelompok 1. Coba angkat tangan. Nah, berarti ini ya yang meja ini kelompok 1. Kemudian ini nomor 5 Fikri Hegi Maulana Rizki Daud Janan. Mana? Angkat tangan. Nah ini berarti kelompok 2. Kemudian selanjutnya nomor 9 ya Ari Maulana Dede Aldi Habudi Yeni. Mana? Coba. Nah ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 ingat nanti dicatat siapa yang jadi ketua kelompoknya. Kemudian oke. Jadi Ahla ya, kelompok yang terakhir yang keempat Bisri, Wita dan Zedia. Coba katakan. Nah, oke. Berarti di situ ya posisinya ya. Oke, kerjakan LKPD ya. LKPD 1, 2, 3 dan 4 masing-masing kelompok. Nah, nanti setelah ini kelompok 3, kelompok 1 dulu ya. Ini berarti yang belum ya, kelompok 4. Oke ya. Nah, oke. Dengarkan ya instruksinya. Waktu kira-kira berapa menit nih? Menit berarti 13 ya. Lebih 1 menit. Oke, silakan dikerjakan atau dimulai. Silakan diskusi ya, kelompok masing-masing. Silakan angkat tangan, ya, tanyakan. Ya, silakan kerjakan sambil gali informasinya atau teorinya. Angkat tangan ya kalau jika ada yang ditanyakan. Ya, ada masalah? Tidak ada, berarti lancar. Awas ya, untuk inkremental dengan absolut yang absolut inkremental absolut balik. Ya, silakan lanjutkan. Pak, namanya Pak. Ya, silakan. Huruf W sama U itu dalam pemrograman itu apa Pak? Nah, coba kalau kalian buka ya cari di materi kaitan dengan metode pemrograman. Ya, udah ketemu linknya? Nah, coba di situ. Di ini metode pemrograman. Itu antara X, Z dengan U, W. Itu apa? Coba. Nah, berarti kalau penulisan, kalau kita menggunakan metodenya itu inkremental, berarti menggunakan U itu sebagai sum X. Tapi pakai huruf atau kode U sebagai X-nya, tapi inkremental. Pembacaannya juga ya, kalian juga harus paham itu. Apa artinya itu? Absolut, metode absolut dengan inkremental. Atau mungkin ada yang sudah, silakan presentasikan. Nanti yang dua bisa ini yang nulis ya. Oke, bertugas mungkin ini yang kalau dia kerja menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan kami sama 33, 33 sementara Z-nya ini 30. 30.
BLC 40, Z-nya min 70. Menghitung dari titik fundamental dan absolut. Untuk pertanyaan, apa ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Untuk W itu nolnya dari mana? Hasil nolnya. Karena dia itu tidak berubah, tetap titiknya itu nol. Itu tetap. Ya, kalau misalnya di titik A atau di titik O, ya kalau di situ atau nol, O ya. Berarti pembacanya dari titik O kemanapun mau pergi, mau ukur, selalu dari situ, tetap. Tapi kalau incremental berubah-ubah. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Silakan rekan-rekan yang bisa menyimpulkan. Pak Bidut. Ya silakan. Kalau dari saya kesimpulannya pada pemrograman CNC ada dua metode pembacaan program. Yang pertama metode absolut, yaitu titik nol atau referensi tetap, penulisan sumbu FZ. Dan yang keduanya metode incremental, yaitu titik nol atau referensi berubah-ubah, penulisan sumbunya U dan W. Oke, itu ada lagi. Oh iya, oke. Di kelompok gua dengan ini, silakan. Kira-kira siapa? Tadi itu udah ngaji terus ya. Silakan. Saya beri kesempatan untuk kelompok dua. Belajar dari pada dapat menguasai potensi, kita harus lebih banyak latihan membuat program yang variatif dan dipraktekkan ke seluruh potensi atau disebut sebuah potensi simulasi. Nah, kira-kira refleksi apa yang bisa kalian refleksi ya? Nah, kita sudah belajar apa? Ya silakan. Coba dari kelompok satu. Kita sudah belajar tentang memilih parameter pemotongan mesin bubut CNC. Ya. Parameter pemotongan mesin bubut CNC itu ada 1. Kecepatan potong atau speed, 2. Kecepatan putaran mesin, 3. Kecepatan pemakanan atau feeding, 4. Waktu pengerjaan atau pemesinan. Dan pertemuan hari ini kita sudah belajar 1. Sistem koordinat dan bagian-bagian program mesin CNC. Dan 2. Pembuatan program mesin bubut CNC. Kelompok empat. Untuk dari kelompok 4 ada harapan Oh, boleh dengan harapan, silakan. Apa harapannya? setelah mempelajari dasar-dasar pemrograman mesin bubut CNC, kami berharap dapat mengoperasikan mesin bubut CNC dengan baik, Pak. Oh ya. Oke, harus dulu. Ya. Tujuannya itu untuk mengetahui apa yang sudah kalian pelajari tadi itu dari awal. Itu kalian ngerti enggak? Kalian kuasai tidak? Berapa persen penguasaan kalian? Oke ya? Bisa ya? Siap ya? Ya, kita kan nanti diberi nama dan kelas. Udah belum itu yang kelompok 3? Dan Dan hubungan dengan metode 3. Kita betul lagi waktu kita habis. Oke, bisa dulu. Benar ya. Mungkin itu ada beberapa data. Itu nanti berkaitan dengan menerapkan prosedur mesin bubut CNC. Tapi kamu berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.